kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang ekosistem. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu tentang ekosistem. Ibu akan menjelaskan materi pelajaran kita hari ini tentang ekosistem. Di mana yang akan kita pelajari dalam materi ekosistem ini yaitu komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan tentang ekosistem dan komponen yang menyusunnya, menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem tersebut, serta mendeskripsikan siklus-siklus yang berlangsung di dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup di suatu lingkungan akan berinteraksi dengan lingkungannya tersebut. Interaksi terjadi baik dengan makhluk hidup lain maupun dengan benda yang ada di sekitarnya. Jenis interaksinya dapat dalam hal mendapatkan makanan, suhu yang tepat untuk hidup, atau mendapatkan pasangan untuk berkembang biak. Bagaimana antar makhluk hidup berinteraksi dan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya akan dibahas pada pelajaran kita hari ini. Makhluk hidup dan lingkungan fisiknya selalu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing secara terus-menerus berpengaruh terhadap yang lain. Hubungan yang terus-menerus antar komunitas makhluk hidup dan lingkungan fisiknya dapat menimbulkan suatu kesatuan organisasi kehidupan yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini merupakan salah satu kajian dari cabang ilmu biologi, yaitu ekologi. Ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logi. Di mana oikos berarti rumah, logi yang berarti ilmu. Juga berasal dari kata logikos yang berarti masuk akal. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungan fisik. Hal ini diungkapkan oleh ahli zoologi Jerman yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1866. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam hidupnya atau lingkungannya. Para ahli ekologi mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Yang pertama yaitu perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian perubahan populasi suatu spesies pada waktu yang berbeda. Dan hubungan antar spesies makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen yang menyusun lingkungan dapat dibedakan menjadi komponen abiotik dan komponen biotik. Selanjutnya, kita akan membahas komponen penyusun ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi komunitas makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dalam ekosistem menempati suatu tempat hidup yang spesifik. Tempat hidup yang spesifik tersebut dikenal dengan istilah habitat, yang berarti tempat tinggal. Setiap makhluk hidup yang memiliki peran khusus di dalam habitatnya, peran atau cara hidup yang khusus dari setiap makhluk hidup ini di dalam habitatnya sering disebut dengan relung ekologi atau nisia. Kelompok makhluk hidup dari spesies yang sama pada waktu yang sama disebut dengan populasi. Misalnya, rerumputan di dalam rumah disebut dengan populasi rumput, atau sekawanan sapi yang berada di lapangan disebut dengan populasi sapi. Populasi ini juga dapat berubah setiap saat. Perubahan populasi dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, migrasi. Beberapa populasi yang berbeda dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama di lingkungan tertentu akan membentuk komunitas. Di dalam ekosistem terdapat beberapa macam komunitas, misalnya komunitas kolam, komunitas hutan, dan komunitas pantai.
Kemudian yang kedua, komponen penyusun ekosistem yaitu komponen abiotik. Komponen ini meliputi benda-benda tak hidup, seperti yang pertama yaitu suhu. Suhu atau temperatur merupakan derajat energi panas. Suhu ini merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup memerlukan enzim. Kerja enzim dipengaruhi oleh suhu tertentu. Kemudian komponen abiotik yang kedua adalah cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari berperan dalam kehidupan organisme. Misalnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari dengan bentuk cahaya melalui untuk proses fotosintesis. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ada air. Dalam kehidupan ini, air sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup karena sebagian besar tubuh makhluk hidup mengandung air. Kemudian komponen yang keempat yaitu kelembapan. Kelembapan ini merupakan komponen di udara dan tanah. Kelembapan di udara berarti kandungan uap air yang ada di udara, sedangkan kelembapan di tanah berarti kandungan air di dalam tanah. Kelembapan ini diperlukan oleh makhluk hidup agar tubuh makhluk hidup tersebut tidak cepat kering karena penguapan. Kemudian komponen yang kelima yaitu ada udara. Udara ini terdiri dari berbagai macam gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lain yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Selanjutnya komponen berikutnya yaitu garam-garam mineral. Garam-garam mineral ini antara lain yaitu ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. Selanjutnya ada tanah. Tanah merupakan hasil pelepukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah ini memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu. Kemudian komponen yang kedelapan yaitu ada topografi. Topografi artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Topografi ini berkaitan dengan kelembapan cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah. Setelah kita mempelajari komponen penyusun ekosistem, selanjutnya kita akan membahas hubungan antar komponen ekosistem tersebut. Antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya memiliki hubungan, baik antara sesama spesies maupun antar spesies, baik antara komponen biotik maupun dengan antara komponen abiotik. Hubungan timbal balik dikenal pula dengan istilah interaksi. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai interaksi antar individu, antar populasi, antar komunitas, dan faktor biotik dan interaksi antar ekosistem. Yang pertama yaitu interaksi antar individu membentuk populasi. Sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu waktu dan kawasan tertentu serta saling berinteraksi membentuk populasi. Oleh karena berasal dari spesies yang sama, maka individu di dalam populasi mempunyai potensi melakukan kawin silang yang akan menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya saja yaitu populasi itik, populasi padi, dan populasi sapi. Dengan demikian, populasi memiliki sifat dapat tumbuh dan berkembang. Dari populasi berukuran kecil menjadi populasi yang berukuran besar. Sebaliknya, karena alasan-alasan tertentu, misalnya diburu, terkena penyakit maupun terjadinya bencana alam, ukuran populasi bisa menjadi lebih kecil dari semula atau berkurang. Kemudian, interaksi antar populasi membentuk komunitas. Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam suatu areal tertentu membentuk komunitas. Contoh komunitas adalah komunitas hujan tropik yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptilia, burung, mamalia, mikroorganisme, cacing moluska, dan banyak makhluk hidup lainnya. Interaksi antar makhluk hidup biasanya akan membentuk hubungan khusus yang berpengaruh secara nyata terhadap persebaran dan kepadatannya. Ada beberapa macam interaksi antar sesama makhluk hidup. Di antaranya yaitu kompetisi. Kompetisi ini adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Kemudian predasi. Di dalam sebuah interaksi antar makhluk hidup terdapat hubungan satu spesies memakan yang lain. Di dalam hal ini konsumernya disebut dengan predator.
Sedangkan spesies yang dimakan akan dikenal sebagai mangsa. Selanjutnya dikenal dengan simbiosis. Hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda disebut dengan simbiosis, yang berarti hidup bersama. Interaksi simbiosis ini terbagi pula menjadi 3, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme yaitu bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain menderita atau mendapatkan kerugian. Contohnya saja kehidupan ikan mutiara pada timun laut. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis ini adalah bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak berpengaruh atau tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Contohnya saja interaksi antara kehidupan ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis selanjutnya yaitu mutualisme. Pada simbiosis ini terjadi interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapat keuntungan. Interaksi mutualisme ini kadang-kadang disebut juga simbiosis obligat. Contoh dari simbiosis mutualisme ini yaitu pada proses penyerbukan bunga atau polinasi. Pada beberapa proses penyerbukannya dapat berlangsung oleh bantuan beberapa serangga khusus, seperti lebah, ngengat, dan juga spesies burung atau kelelawar. Kemudian interaksi yang dapat terjadi antar komponen ekosistem yaitu interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Interaksi antara komunitas dengan faktor abiotik membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai lingkungan atau ekosistem. Interaksi tersebut dapat berupa proses memakan dan dimakan sehingga terjadi pemanfaatan energi dan daur ulang materi. Kemudian interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Di permukaan bumi, mulai dari dasar samudra hingga puncak pegunungan yang tinggi, serta beberapa ratus meter lapisan udara di atasnya, terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi. Ini merupakan lapisan permukaan bumi yang dihuni organisme yang saling berinteraksi. Lapisan permukaan bumi ini dikenal sebagai biosfer atau ekosfer. Bumi merupakan suatu kesatuan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor penyusun yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, siklus-siklus yang berlangsung di ekosistem. Siklus atau daur unsur-unsur kimia berputar melewati tubuh makhluk hidup tanah dalam bentuk persenyawaan kimia. Jadi, daur materi atau mineral berlangsung dalam ekosistem atau biosfer. Mengalir melalui komponen mulai dari biotik, abiotik, reaksi kimia, dan seterusnya. Oleh karena itu, siklus materi tersebut disebut sebagai daur biogeokimia. Daur biogeokimia yang akan dibahas meliputi daur nitrogen, daur karbon, daur oksigen, daur belerang atau sulfur, dan daur fosforus. Yang pertama kita masuk pada daur nitrogen. Nitrogen diperlukan oleh setiap organisme. Nitrogen merupakan salah satu unsur pembentuk asam amino. Asam amino merupakan persenyawaan pembentuk molekul protein. Daur nitrogen dapat dilihat pada gambar di samping. Yaitu, yang pertama, tumbuhan menyerap nitrat dari tanah untuk dijadikan protein. Ketika tumbuhan dimakan oleh konsumen, nitrogen berpindah ke tubuh hewan. Di sini hewan yang terlihat yaitu dicontohkan tikus. Urin, bangkai hewan, dan tumbuhan mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi amonium dan amonia. Bakteri nitrit Nitrosomonas mengubah amonium menjadi nitrit. Selanjutnya, bakteri nitrat Nitrobacter akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Peristiwa pengubahan amonium menjadi nitrit dan nitrat disebut sebagai proses nitrifikasi. Nitrat akan diserap lagi oleh tumbuhan. Kemudian daur yang kedua yaitu daur karbon dan oksigen. Unsur karbon disebab tumbuhan dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Tumbuhan tidak dapat menyerap unsur karbon dalam bentuk gula atau zat tepung. Sebaliknya, hewan hanya dapat memanfaatkan karbon dalam bentuk persenyawaan organik. Unsur karbon dan oksigen selalu terlibat dalam proses respirasi dan fotosintesis, yaitu dalam bentuk CO2 dan O2. Gambar daur karbon dan oksigen juga dapat dilihat pada gambar yang di samping. Daur karbon diawali oleh penyerapan CO2 oleh tumbuhan.
dan dijadikan glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum, kemudian diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernafasan tumbuhan dihasilkan lagi CO2 dan oksigen. Jadi daur karbon terpendek terjadi antara tumbuhan, lingkungan, dan tumbuhan. Demikian pula daur oksigen. Hewan mendapatkan karbon setelah memakan tumbuhan. Kemudian, tubuh hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan lagi menjadi karbon dioksida, air, dan mineral oleh pengurai. Karbon dioksida yang terbentuk dilepaskan ke udara. Kemudian, daur yang ketiga yaitu ada daur air. Air sangat penting bagi makhluk hidup karena air berfungsi sebagai pelarut kation dan anion, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan, osmotik sel, dan bahan baku untuk fotosintesis. Daur air juga dijelaskan pada gambar yang ada di sebelah kiri. Daur air di bumi dapat terjadi yaitu jika air di bumi terkena cahaya matahari dan akan mengalami penguapan. Tumbuhan dan hewan juga mengeluarkan uap air. Uap air ini akan memubung ke atmosfer dan berkumpul membentuk awan. Akibat tiupan angin, awan akan bergerak menuju ke permukaan daratan. Pengaruh suhu yang rendah mengakibatkan terjadinya kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan. Air hujan yang turun di permukaan bumi sebagian akan meresap ke dalam tanah, sebagian dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan, dan juga termasuk manusia, dan sebagian yang lain lagi akan mengalir di permukaan tanah menjadi sungai-sungai, dan sebagian akan menguap menjadi uap air yang akan turun kembali bersama air hujan. Begitu siklus air untuk selanjutnya. Kemudian daur yang keempat yaitu ada daur belerang atau sulfur. Sulfur merupakan unsur penyusun protein. Tumbuhan mendapatkan belerang dari dalam tanah dalam bentuk sulfat atau SO4. Di dalam tumbuhan, belerang digunakan sebagai bahan penyusun protein. Hewan dan manusia mendapatkan belerang dari memakan tumbuhan. Jika tumbuhan dan hewan mati, jasad renik akan menguraikannya menjadi gas H2S atau SO2 dan SO4. Secara alami, belerang terkandung di dalam tanah. Daur belerang yaitu dapat dilihat pada gambar. Beberapa gunung berapi, misalnya Gunung Arjuna di Jawa Timur, mengeluarkan belerang yang kemudian ditambang menjadi batangan belerang. Selain itu, belerang di udara juga berasal dari sisa pembakaran minyak bumi dan batu bara dalam bentuk SO2. Gas SO2 banyak dihasilkan oleh asap kendaraan dan pabrik. Jika bereaksi dengan uap air hujan, gas tersebut akan berubah menjadi sulfat, lalu jatuh ke tanah, sungai, atau lautan. Selanjutnya, sulfat dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan atau alga air. Begitulah daur belerang atau sulfur ini terjadi. Kemudian yang kelima, yaitu daur yang terakhir, ada daur fosforus. Fosforus atau fosfor merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan fosforus untuk digunakan sebagai pembentuk DNA, RNA, protein, energi atau ATP, dan senyawa organik lainnya. Daur fosforus terjadi melalui proses di dalam tanah terkandung fosfat organik yang dapat diserap tumbuhan. Tumbuhan dan hewan yang mati, feses dan urinnya akan terurai menghasilkan fosfat organik. Oleh bakteri, fosfat organik akan diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan. Dan demikianlah daur fosfor terjadi. Air juga jadi daur fosfor, yakni tumbuhan, hewan air, bakteri, fosfat anorganik. Bagian tumbuhan yang jatuh ke dasar danau dalam lautan akan membentuk endapan fosforus atau batuan fosforus yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Inilah salah satu alasan semakin kurusnya ekosistem air dalam yang tidak mempunyai arus air. Lautan yang memiliki arus air mengakibatkan endapan fosforus teraduk dan menyuburkan ekosistem laut. Beginilah daur fosfor terjadi di dalam ekosistem yang ada di bumi. Mungkin cukup sekian materi pelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi di WA Group. Ibu akan mengirimkan tugas
Ananda semua diharapkan membuat tugas dengan baik dan benar. Nanti teknis pengerjaan dan pengiriman tugas akan Ibu diskusikan di WA Group. Apakah anak-anak Ibu semua paham? Paham, Bu. Baik, mungkin kita cukupkan diskusi via Zoom pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi di WA Group. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup proses pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.